odading mengoleh, rasanya anjing banget. Lalu netizen, malam ini kita akan sharing-sharing, ngobrol santai mengenai kata anjay yang kemarin sempat dipermasalahkan atau sempat pengen dilarang lah, dihimbau untuk tidak menggunakan kata anjay ini. Anjay. Anjay. Malam ini saya dengan kawan saya Roni, kita akan coba sharing dengan opini kita masing-masing. Jadi di sini belum tentu benar, belum tentu salah. Ini hanya kayak pendapat kita masing-masing. Bro, tau nggak bro? Kemarin tuh sempat viral kata-kata anjay. Ya viralnya karena seorang influencer menghimbau untuk kita ini nggak gunakan kata anjay. Tahu nggak permasalahan kemarin? Nah, sedikit tahu. Nah, jadi kan dia itu share di Instagramnya mengedukasi supaya kita atau penerus bangsa lah katanya. Ya. Nah, nggak menggunakan kata anjay. Bro sendiri sering menggunakan kata anjay? Sering sih. Sering. Ya, biasanya pakai pada saat gimana? Biasa sih aku pakai kan. Nah. Aku biasa pakai kata-kata anjay kalau lagi senang. Senang, contohnya kayak gimana? Contohnya begini. Kayak aku contohnya aku dapat keberuntungan nih. Dapat giveaway atau dapat kebahagiaan yang tiba-tiba muncul ya. Rezeki yang tiba-tiba datang. Aku selalu pakai kata anjay misalnya. Wah, anjay, kok dapat gitu kan? Kok bisa aku dapat ini anjay sekali gitu. Berarti anjay ini bukan anjing ya? Bukan. Berarti anjaynya lebih ke kata-kata wow gitu ya? Wow. Ekspresi lah ya? Ekspresi. Aku bukan mengarahkan ke kata jelek. Oke. Terus dengar kata anjay ini udah berapa lama? Beberapa tahun lalu, kalau nggak salah 2-3 tahun lalu lah. Dari mana itu? Dari lagu. Dari lagu. Berarti lagunya dari channel YouTube Kemal Falevi ya? Nah, sama Yonglex. Iya. Jadi pas dengar lagu itu langsung udah tahu anjay itu artinya wow gitu? Enggak, justru enggak tahu sama sekali. Nggak tahu, jadi kayak bahasa baru atau gimana? Ya, bahasa baru. Enggak tahu kalau anjay itu kayak mengarah ke jelek yang dipermasalahkan ini gitu. Ya. Jadi sebenarnya dia nggak katakan itu sebenarnya jelek. Dia kalau nggak salah dia bilang itu multi tafsir. Yang artinya bisa ke A atau ke B. Nah, contoh mungkin anjay yang bisa dimaksud dengan anjing atau anjay yang bisa dimaksud dengan kata-kata ekspresi wow. Nah, jadi selama pakai kata anjay ini pernah masalah nggak? Misalnya ditinju orang nggak? Atau dimaki orang? Atau dilaporkan ke polisi, pernah nggak sebelumnya? Jadi aku sendiri selama menggunakan kata anjay, pernah jadi masalah nggak ya? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Aku nggak pernah mendapatkan kata masalah dari apapun. Nah, tapi aku sendiri itu biasanya sering pakai kata-kata anjay. Dan itu nggak jadi masalah sih. Jadi masalah ya? Nggak jadi masalah. Dan biasanya bukan untuk diri sendiri. Biasa sering di kumpulan aku juga, aku sering pakai kata anjay. Temanmu baik-baik aja gitu? Baik-baik aja, nggak ada yang mempermasalahkan. Ada yang depresi gak ketika wah anjay, lalu dia langsung depresi itu, langsung insecure, lalu nggak berani berkawan, ada nggak? Pernah kejadian? Enggak ya? Enggak sih. Jadi semuanya biasa aja lah ya? Biasa aja. Jadi di tongkronganmu nggak jadi masalah ya kata anjay ya? Nggak jadi masalah. Hampir semua pakai anjay? Hampir rata-rata 80%. 80% pakai kata anjay ya, semua. Anjay, cantik banget gitu ya? Iya, biasa sering di kayak wah kan. Wow. Untuk hal yang wah gitu. Contoh satu macam. Contohnya kejadian gini. Temanku punya link atau kami bilangnya jalur kan, link cewek. Ya kan, cewek. Terus dia kasih tahu kan ke aku, bro kata dia, coba tengok dulu nih kan jalurku. Terus aku lihatlah
Terus memang ceweknya cantik. Kayak bodinya oke kan. Terus Berarti anjay bulat itu. enggak juga. Maksudnya anjay, cantik juga ya jalur Goni gitu loh. Dan kalau untuk masalah yang kita omong ini pasti ngarahnya kayak kalau orangnya memang ngerasa pasti jelek kan. Kalau menurut dia jelek, kok jalurku bilang jelek gitu loh. Tapi kalau untuk di pengumuman kami, dia kayak bangga. Seolah-olah aku tuh mengagumi hal yang dia pamerkan. Oh gitu. Nah, Saya dapat poinnya ya. Berarti anjay itu wow, mantap, mantap kali lah gitu ya. mantap kali gitu loh. Oh, jadi kan si Bang Lutfi ini Hmm. yang kemarin masalahin itu, dia itu takut mungkin ya anak-anak kecil lah, penerus bangsa lah katanya kan. Jadi katanya itu bahasa itu kayak menggambarkan moral bangsa. Nah, kita contoh deh kayak gini. Kalau misalkan anak SD Iya. di kelas ya, di kelas nih, misalnya, anjay mantap bu, itu patut gak digunakan? Atau salah atau gimana? Menurut kamu gimana? Kalau menurutku Di kelas ini, di kelas. di lingkungan sekolah Nah, ya. SD ya. Nah, SD ya, dan dia kan masih umur kecil ya. Itu nggak patut sih. Memang nggak patut dipakai untuk di kelas sekolah. Karena sekolah itu memang untuk pendidikan moral kan. Ya. Kita nggak bisa pakai barang itu di posisi Tapi yang seperti itu. anak SD tidak patut. Ya, tidak patut. Kalau main, Kalau main itu nggak jadi masalah menurutku. nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Jadi tergantung dia gunakan di mana gitu. Ya, tergantung dia digunakan di mana. Itu loh. Kalau anak kecil tuh nggak paham dengan kata anjay, dia hanya tahu nyebut aja. Itu gimana tuh? Oke, berarti dia dibangun mindset apa dulu? Kalau menurutku ya, dia dibangun mindset misalnya kayak aku tadi, aku taunya itu lagu dan aku nggak tahu itu anjay bisa mengarah ke jelek juga. Nah, kalau si anak ini berpikir bahwa anjay itu dia bawa leluasa kayak contohnya ya, dia leluasa menggunakan kata anjay, tetapi dia nggak tahu kalau anjay ini bisa bermaksud jelek. Gimana seandainya dia mikirnya anjay, tapi dia senang karena itu hal untuk mengagumi. Karena di lingkungan kita, di lingkungan kami ini ya, kami kan terbiasa dengan kata kasar, kan? Terbiasa dengan kata-kata yang ya kasar lah, bisa dibilang kasar kan. Contohnya kau bangsat, kan? Nah itu kasar kan. Dan itu kayaknya biasa sih. Oke. Jadi sebenarnya kata itu kita harus tahu nih di mana dan kapan dan boleh kita gunakan. Ya. Contoh misalkan kalau kita ngomong sama orang tua itu kayaknya kurang cocok. Ya betul. Atau mungkin kita ngomong dengan orang yang kita baru kenal atau nggak kenal. Ya. Kita kan belum kenal nih sama orang ini. Hmm. Nah, tiba-tiba kita keluar anjay, kita kan nggak tahu apakah dia orangnya santai atau orangnya yang kayak terlalu gimana ya? Terlalu kaku gitu ya. Iya. Yang dikit-dikit jadi masalah gitu kan. Ya. Artinya nih kita harus kayak mengkondisikan diri kita lah. Di mana, kapan, dengan siapa kita bicara. Ya betul. Oke. Kalau misalkan ditanggapi oleh pemerintahan, lalu kata anjay dilarang, gimana? Tetap gunakan atau stop sampai di sini? Pendapatku ya. Ya, ini kan pendapat. Ya. Pendapat kamu belum tentu orang lain sama. Ya. Kalau pendapatku untuk kita atau untuk kami ya, kami biasa udah terlalu lumrah sih kata-kata ini. Jadi susah ya. Susah. Ibaratnya Kayak beli sarimi tetap bilangnya Indomie gitu ya. Indomie gitu. Jadi contoh gini aja. Kata oke. Ya, oke ya. Oke bukan bahasa Indonesia. Betul? Betul nggak? Betul nggak sih? Oke. Nah, oke. Bisa bahasa Indonesia. Bisa ya. Ya, Oke, tapi oke yang enggak. bahasa Inggris. Enggak, kan? Tapi sebenarnya itu udah di mindset orang itu bahasa Inggris. Kan? Oke, kan? Kan kita tulisnya OKE. Hanya bahasa yang kita sebutkan oke kan. Nah, itu biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Iya. Padahal itu bukan bahasa Indonesia yang seharusnya digunakan. Ya. Bahasa Indonesia yang seharusnya digunakan. Enggak. Tetapi oke ini kan
nggak ada multi tafsir yang nggak bisa arti jelek. Ya. Jadi nggak masalah itu. Kita menyampingkan kata-kata seperti itu. Oke. Kita lebih fokus kata-kata anjay ini yang katanya multi tafsir. Ya. Nah, jadi kalau misalkan dilarang nih, besok keluar sah kata anjay dilarang. Gimana? Kecewa atau tetap kayak biasa aja? Atau kayak gimana coba? Biasa aja sih. Biasa aja. Karena mau kita tutupi barang itu, misalnya kan kayak masa kita mau ngomong langsung cepet, aduh ingat pemerintahan ngarang. Tapi kalau besok disahkan kita masuk penjara loh. Kita udah banyak kali nyoba anjay ini. Iya. Jadi semoga enggak terjadi ya. Semoga enggak terjadi ya, karena nggak semua orang berpikiran bahwa itu untuk dimasukkan jelek, gitu. Contohnya aku mikir itu nggak dimaksud jelek. Mungkin ada yang mikirnya oh jelek gitu kan. Tapi kan di sini ada perbandingannya. Nggak semua orang bilang itu jelek. Ya, berarti gitu. Kayak contohnya 10 orang menggunakan. Kayaknya 9 orang tuh ngaranya ke wow ekspresi deh dibanding ke anjing. Tapi lucu. Misalkan nih kita mau berantem lah. Kan biasanya kayak bangsat kau. Ya. Atau anjing kau. Ya. Kan lebih sangar ya. Ya. Masa anjay kau. Ya. Ya kan kayak gimana gitu ya. Alay. Ya saya alay kesan garangnya nggak ada. Ya itu alay. Dan menurut aku nih, kalau misalkan anjay dipermasalahkan, loh orang Indonesia banyak kata-kata lain bisa diciptakan. Iya. Contoh yang baru-baru ini anjing. Ya. Anjim. Ya, anjim. Ya. Kalau kata anjay dipermasalahkan, aku yakin besoknya Pakai kata baru. Anjim, pasti. Aku mau masalahkan lagi. Anjir. Anjrit masih ada. Enggak keluar. Enggak bisa keluar. Nggak bisa dipatokan. Dan Nggak bisa ujung-ujungnya ini bakal jadi permasalahan ke kata-kata yang kita sebut tadi. Di masalahin semua nggak akan kelar. Karena masih beribu-ribu pasti orang akan cari cara. Tapi kalau menurut aku sendiri, anjay muncul dah lumayan membantu lah kurangi. Gimana ya? Kan kalau kita ngomong anjing kan terlalu kasar. Ya, kesan. Anjay ini oke lah, kita anggap ini diartikan anjing. Ya. Tapi setidaknya udah dilembutkan kata-kata itu. Enggak plok anjing gitu. Kalau anjing kan kayak kasar banget nih orang. Tapi kalau kayak anjay, apalagi ada nadanya kan anjay dan itu kayak lebih halus, santai gitu. Jadi mungkin orang yang dengar tuh nggak emosi. Iya. Tapi kalau anjing kau itu kayak wah langsung mancing sih. Langsung itu. Kalau aku sendiri sih, aku kan orangnya temperamen ya. Kayak mudah marah, mudah emosi. Terus ada kata oke, contoh kan emosian. Ya emosi, aku emosian. Nah, misalnya terus kamu ada yang nyenggol aku. Ya. Anjing kau. Marah nggak? Ya marah. Nah, misalnya kalau nyenggol, anjay, marah nggak? Karena pasti nggak. Lebih Tanggapinya lebih santai ya. Lebih santai karena kayak anjay kan contoh. Paling senyum gitu. Ya? Anjay kayak itu aja. Tapi kalau langsung anjing itu mengarah bahwa dia langsung tembak langsung loh. Nggak ada negosiasi. Iya. Nggak, contohnya kita di kan langsung anjing loh. Udah nggak ada negosiasi lagi tuh. Udah kayak wah ini memang benar penantang. Nantang ya. Nah kalau anjay mungkin dia kayak anjay. Bisa kan? jadi refleks ya. Refleks kayak oh semua orang nggak sering kata pakai anjay. Mungkin refleks yang bagus kayaknya gitu. Ya, mungkin dia kesel. Ya. Tapi bahasanya masih agak lembut. Iya. Lembut. Ya masih bisa diterima lah ya. Masih sih. Ya. Aku sih masih. Jadi kata anjay dimasalahkan nggak efisien ya. Ya. Masih banyak hal yang bisa dipermasalahkan lah. Ya. Contoh yang lebih kasar ya kayak bangsat Ya kan. masih kalau menurut aku sih masih ada yang lebih penting lah. Yang masih ada. Untuk kalau mau dipermasalahkan sih sebenarnya. Cuman sih mengaku susah juga kalau misalnya semuanya dipermasalahin. Karena kan setiap tongkrongan itu kan beda punya bahasa sendiri gitu loh. Ya itulah aku bilang. Yang penting intinya kata-kata itu nggak nyakitin orang. Ya. Nggak. Ya itulah kembali lagi kita ngomong kita harus tahu. Ya. Di mana kita ngomong dengan siapa kita ngomong. Ya. Kondisi seperti apa yang kita hadapi kan. Kayak dibilang tadi contohnya anjay kan banyak penafsiran ya. Nah di tongkrongan aku tuh penafsirannya ya itu hal yang wah gitu kan. Nah dan menurut aku sesama teman pakai kata anjay nggak mungkin lah untuk nuduh hal yang jelek lah.
Kan nggak mungkin juga nih contohnya ya kau ketemu orang baru terus orang baru itu nggak pernah dengar anjay, kau bilang anjay kan lucu. Ya. Enggak, pasti enggak. Terus Gitu. sebenarnya kata anjay ini untuk aku sendiri agak kurang, mungkin sehari adalah sekali. Tapi gara-gara dipermasalahin jadinya nempel di otak. Ya. Jadi kayak sikit-sikit anjay malah kayak bukan sih sengaja menentang ya, tapi mungkin kiri kanan ini setiap hari dengar kasus itu, setiap hari di share. Artinya ini kayak kata anjay ini masuk ke otakku ini. Jadi ya cukup inilah, lucu aja lah kayak dipermasalahin gini. Ya semoga lah kita semua bisa gunakan kata yang tepat tanpa menyinggung orang ya, terutama kalau baru ketemu orang baru, jangan seenaknya menggunakan bahasa tongkrongan kita. Iya. Bagi dengan orang yang lebih tua dari kita ya. Ya pastinya. Kita harus lebih sopan. Pastinya lebih sopan lah. Kan kita juga pastinya berpendidikan, kan kita sekolah juga ya. Tahu kata sopan di mana Dan meletakkan aku kata-kata yakin itu lah. semua orang ya, bukan enggak semua orang sih, rata-rata yang menggunakan kata anjay belum tentu orang itu buruk. Ya bisa jadi yang kayak tadi ekspresi wow, Ya. bangga atau apalah, yang penting ekspresi lah itu, Ekspresi kejut, bukan kata-kata yang pengen nyerang orang, enggak lah. Jadi sekian lah ini ya pembahasan kita. Ini udah mau jam 2 ini. Oke, thanks bro udah kita sharing. Anjay. Dan untuk teman-teman, ini opini kita. Belum tentu opini kita semua sama ya. Jadi kalau pendapat kita beda, harap dimaklumin lah, karena kan masing-masing punya persepsi yang berbeda-beda. Kami juga tidak meyakini kalau kami benar. Nah, kalau salah juga boleh ditegur. Kita semua menerima pemasukan untuk jadi lebih baik lah ya. Oke bro. Ikan hiu makan tomat. Goblok mun teu ka dieu.